Siapkan wadah, masukkan 350 gram tepung terigu, saya gunakan terigu pro tinggi. Lalu masukkan 30 gram gula pasir, 1 sendok teh ragi instan. Kemudian ini diaduk hingga tercampur rata. Masukkan 1 butir telur, 170 ml susu cair, saya gunakan susu cair suhu ruang. Mixer hingga adonan tercampur rata, saya gunakan speed nomor 4. Setelah adonan tercampur rata, matikan mixernya. Masukkan setengah sendok teh garam, 30 gram margarin. Kemudian ini lanjut di mixer hingga adonannya kalis sekitar 15 menit. Saya gunakan speed level 4. Setelah sekitar 15 menit di mixer, ini adonannya udah kalis, lalu matikan mixernya. Kelihatan ini adonannya udah nggak mudah robek saat dilebarkan. Ini adonannya udah kalis elastis. Taburi alas dengan sedikit tepung terigu. Kemudian bulatkan adonan. Tutup adonan dengan serbet bersih, lalu istirahatkan adonan selama 10 menit. Setelah 10 menit didiamkan, buka tutup adonan. Gempiskan adonan. Lalu bulatkan kembali adonan. Bagi adonan menjadi beberapa bagian kecil, ini saya bagi menjadi 15 bagian. Untuk setiap bagian adonannya, saya timbang sekitar 40 gram. Kalau mau dibuat lebih besar atau lebih kecil juga boleh, sesuai selera. Siapkan kertas roti, lalu taburi dengan sedikit tepung terigu, supaya adonannya nggak lengket di kertas. Kalau nggak ada kertas roti, boleh pakai loyang. Ambil satu adonan, tekan-tekan adonan untuk memecah gelembung udara yang ada di dalam adonan. Bulatkan adonan hingga bentuknya mulus. Boleh dironding di atas meja. Letakkan adonan secara berurutan dari yang pertama dibulatkan, karena nanti itu yang akan pertama kali digoreng. Setelah adonan selesai dibulatkan, tutup adonan dengan serbet bersih, diamkan sekitar 5 menit hingga adonannya sedikit mengembang. Setelah sekitar 5 menit didiamkan, buka tutup adonan. Ini adonannya udah sedikit mengembang. Lubangi adonan, saya lubangi dengan spuit, dicelupkan ke tepung terigu supaya nggak lengket. Pipihkan sedikit adonan secara perlahan. Lalu lubangi adonan. Setelah selesai dilubangi, tutup lagi adonan, proofing selama 30 menit hingga adonannya mengembang 2 kali lipat. Setelah 30 menit didiamkan, buka tutup adonan. Kelihatan ini adonannya udah mengembang 2 kali lipat dan ini siap untuk digoreng. Sebelumnya saya udah panaskan minyak di dalam pan, saya gunakan api paling kecil. Masukkan adonan ke dalam wajan. Lalu ini langsung dibalik supaya adonannya mulus, ini kata dapur Ibu Firafi ya. Goreng hingga donatnya kuning kecoklatan, jangan dibolak-balik supaya donatnya nggak banyak menyerap minyak. Intip bagian bawah donat, kalau udah kuning kecoklatan ini boleh dibalik. Setelah warnanya kuning kecoklatan, ini tandanya donatnya udah matang. Lalu angkat donat dari minyak. Ini donatnya diangkat satu persatu. Banting donat atau hempaskan donat, ini tujuannya agar donatnya nggak kempes. Nah ini donatnya udah selesai digoreng semua dan udah ditiriskan, minyaknya udah turun. Kelihatan ini donatnya nggak kempis saat ditekan.
Setelah ditekan, donatnya akan kembali ke bentuk semula, kayak squishy. Lalu beri topping, untuk toppingnya sesuai selera. Ini saya celupkan ke dalam glaze coklat. Lalu lumuri dengan meses. Ini dia, donat anti kempesnya udah jadi. Hasilnya cantik banget. Jadi satu resep ini dapatnya 15 donat. Sekarang saya mau cobain, ini saya ambil satu. Kelihatan ini donatnya ada white ringnya. Untuk bagian dalamnya bisa dilihat, serat-seratnya halus. Seratnya bagus, dari sobekannya berasa kalau donatnya ini lembut banget. Bismillah. Rasanya enak banget, mantep. Donatnya super lembut dan gurih. Kalau nggak dikasih topping, donatnya ini juga enak banget, rasanya gurih. Donatnya lembut banget, mantep. Untuk adonannya, kalau nggak ada mixer, boleh diuleni menggunakan tangan, sekitar 15 sampai dengan 20 menit sampai adonannya kalis. Kelihatan ini donatnya lembut banget. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Sampai ketemu di video selanjutnya.